5 makanan mematikan ini yang diam-diam meracuni lansia. Hentikan sebelum terlambat. Video ini menampilkan 5 kisah mengharukan yang diangkat dari kebiasaan makan nyata masyarakat Indonesia yang terbukti meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, diabetes, dan hipertensi pada lansia. Sebelum kita mulai, mohon dibantu untuk like, subscribe, dan tekan lonceng belnya untuk menonton cerita baru dari kita. Terima kasih. Nomor 1. Mie instan. Hujan bulan Juni merambati genting seng rumah petak di Kampung Sangkrah, Solo, laksana gendang kecil yang dipukul berirama. Di dapur kayu selebar 2 lengan, Mbah Surya bersandar pada dinding yang catnya mengelupas, menunggu air di ketel kaleng tua mendenting pertanda mendidih. Uap tipis menempel di kacamatanya yang buram, memantulkan cahaya lampu pijar 15 watt yang berayun-ayun ditiup angin bocor atap. Di tikar kusam, Arif cucu semata wayang, 8 tahun, rambutnya belum benar-benar kering habis mandi hujan menyalin pelajaran IPA tentang siklus air ke buku tulis lusuh. Pensilnya pendek, ujungnya tajam. Tiap huruf timbul tenggelam mengikuti benjolan serat tikar. Sesekali ia mengangkat kepala, menatap sang kakek yang tengah membuka 2 bungkus mie instan rasa soto, merek diskon yang sering ganti kemasan untuk memikat pembeli. Mbah Surya menepuk lembut bahunya. Sabar ya, Lei, sebentar lagi jadi. Mie panas paling enak saat hujan, ujarnya seraya tersenyum, walau keriput di sudut bibirnya menyeratkan lelah. Sejak Siti istrinya dipanggil Tuhan 4 tahun silam karena asma, mie instan menjelma sandaran harian, murah, cepat, dan, pikirnya, cukup bikin perut kenyang sebelum ia berangkat mencari proyek tukang bangunan lepas. Umur 67, lututnya kerap gemetar kala naik perancah. Tetapi semangatnya disanggah satu tekad, asal cucu bisa kuliah, lutut tua ini tak sia-sia. Ia rela mencicil tabungan Rp5.000 sehari, diselipkan di celengan plastik berbentuk ayam jago di sudut lemari. Petir tiba-tiba membelah langit, kilatan putih menembus celah bambu jendela, membuat bayangan perabot menari-nari di dinding. Lampu pijar berkedip. Ketika Mbah Surya merobek sachet bumbu aroma gurih tajam natrium glutamat seketika memenuhi ruangan guntur menggelegar, seakan membanting pintu langit. Arif terlonjak, hampir menumpahkan air bekas mencuci pensil. Mbah Surya meraih sendok, tapi dadanya berdebar aneh. Dalam hitungan detik, dunia berputar. Sendok logam terlepas, menghantam lantai kayu, kemudian menggelinding ke teras yang basah. Ketel terus mendesis. Tutupnya bergetar-getar seperti ingin mengingatkan bahaya. Mbah, sing kuat, suara Arif serak tertahan tangis. Kakek itu mencoba tersenyum, namun hanya separuh wajahnya yang patuh. Bibir kirinya terkulai, sebelah tangannya mati rasa. Kata-kata tersangkut di tenggorokan stroke itu datang secepat kilat barusan. Arif menjerit memanggil tetangga. Pak Prai, ketua RT, bersama 2 pemuda ronda menerobos pintu. Mereka mengangkat tubuh renta itu, membaringkannya di tikar pandan. Bau balsem bercampur bau kayu basah. Sirena ambulans tiba tak lama, mengiris kebisuan malam yang tertahan hujan. Di UGD RSUD Dr. Muwardi, dokter berseragam hijau menjelaskan sambil menekuk alis, tekanan darah beliau 210/120. Sudah lama tinggi, dipicu natrium berlebih. 2 bungkus mie instan saja hampir 2 gram garam, Pak. Batas harian lansia seharusnya di bawah 1/2 gram. Arif duduk memeluk lutut di kursi plastik, menggoyang kaki kecilnya. Di kantong celana, masih ada kertas catatan IPA tentang hujan ironis. Pikirnya, sebab di luar hujan menumpahkan duka pada dirinya. 2 minggu berselang, Mbah Surya pulang dengan kursi roda sumbangan puskesmas. Separuh tubuhnya lumpuh. Suara berganti bisik serak. Dapur kini senyap, tak ada desis ketel, tak ada harum bawang goreng instan. Celengan ayam berdebu di atas rak. Tabungan terpakai untuk obat. Namun kesunyian itu justru mengajarkan keberanian baru bagi Arif. Ia belajar dari Bu Nanik, warung sayur keliling, cara membuat sayur bening bayam, rebus air, masukkan bawang merah geprek, sejumput garam, lalu bayam, irisan wortel, dan jagung manis. Murah, cepat, tapi jauh lebih bersahabat bagi darah Mbah Surya. Tempe kukus dibungkus daun pisang menjadi lauk utama. Tak ada MSG, hanya keringat dan ketekunan kecil. Setiap subuh sebelum sekolah, Arif menyalakan kompor minyak, meniup sumbu hingga api biru. Dengan tangan mungil,
ia menakar garam memakai ujung sendok teh. Dokter bilang seujung kuku saja, Mbah, ucapnya pelan saat menyuapi sang kakek. Mbah Surya menatapnya, mata tua itu berembun, namun menyala bangga. Dalam tatapan itu tersimpan doa tanpa suara. Suatu siang, guru kelas Arif datang menjenguk. Ia membawa buku cerita bergambar tentang anak yang bercita-cita menjadi insinyur jembatan. Buku ini hadiah karena Arif tetap ranking 3 meskipun sering izin, katanya. Arif tersenyum lebar. Mbah Surya mengangkat ibu jari terkulainya, seolah berkata, lanjutkan mimpi itu, Lei. Kabar kondisi Mbah Surya cepat berembus ke warga. Karang Taruna mengadakan gotong royong mengganti atap bocor, mengecat ulang dinding dapur warna hijau muda, warna harapan. Ibu-ibu PKK rutin mengirim menu rendah garam, pepes ikan, tumis bayam toge, sup labu kuning. Di setiap rantang, terselip catatan kecil, tetap semangat, Pak Surya Arif butuh senyummu. Malam itu, hujan akhirnya jera mengguyur Solo. Bintang malu-malu muncul di celah awan. Lampu minyak menggigil di sudut dapur, memancarkan cahaya temaram ke wajah dua generasi yang saling menyelamatkan. Arif duduk di samping kursi roda, melipat tangan di dada. Perlahan ia membacakan isi buku insinyur jembatan, meniru suara narator televisi. Andaikan nanti Arif bisa bikin jembatan, Mbah tak perlu turun naik perancah, katanya sambil terkikik humor kecil untuk menepis getir. Mbah Surya tertawa tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang pelan. Meski pita suaranya lumpuh, ia yakin satu hal, cucunya kini lebih kuat daripada badai manapun. Air mata Arif tumpah juga, bukan karena hujan, melainkan kesadaran betapa rapuhnya hidup kadang ditentukan oleh setitik garam berlebih. Namun di balik rapuh itu, ia melihat kesempatan, belajar menjaga, belajar memasak, belajar mengerti tubuh sendiri. Setiap sendok sayur yang ia suapkan esok pagi adalah surat cinta pada masa depan. Batasi natrium lansia 1.500 mg. Hari, gantikan bumbu sachet dengan rempah segar. Bawang putih, daun salam, kemangi. Cek. Tekanan darah rutin. Jadikan tensimeter semurah mie. Selangkah petir yang mencerahkan. Makanan kedua adalah gorengan. Cahaya jingga merambah di sela-papan warung kayu Bu Putri di Gang Pucang Anom, Surabaya, seolah menari di atas genangan minyak kehitaman yang mendidih pelan. Wajan besar itu telah menemaninya 13 tahun, pegangan kayunya gosong, pinggirannya terkelupas bak sisik ikan. Dengan saringan kawat, ia menenggelamkan pisang kepok kuning dan tahu putih, mendengar bunyi ses yang menenangkan seperti ayat doa rahasia para pedagang kaki lima. Aroma manis gurih berpadu asap knalpot. Bagi mereka yang pulang kerja, itulah wewangian nostalgia. Bu Putri 56 tahun, tubuh mungil berbalut kebaya katun pudar bergerak cekatan meski rahangnya mengatup menahan sesak di dada kiri. Sejak sebulan lalu rasa tercekik itu datang dan pergi, namun ia menepisnya dengan balsem dan teh manis kental. Masuk angin, gumamnya sambil membetulkan kerudung hijau pisang. Di benaknya melintas hitungan, Rp1.500 per gorengan, 100 potong laku berarti 150.000 cukup untuk listrik, sewa lapak, dan cicilan kuliah Rina semester depan. Hampir pukul 6, azan maghrib melantun dari Masjid Al-Ikhlas di ujung gang. Pelanggan terakhir 3 sopir ojek daring menunggu sambil menggoyang kunci motor. Tambah 5 tahu kriuk, Bu, kata salah satu. Bu Putri tersenyum, walau keringat dingin menetes di pelipis. Ia memasukkan potongan tahu ke minyak, lalu menyisihkan satu bakwan hangus, meniup-niup, dan menelannya tak mau mubazir. Begitu prinsip yang diwarisinya dari almarhum suami. Tiba-tiba kilat kecil menyambar di balik matanya, kedipannya gelap, warna dunia surut, suara gaduh berubah gemuruh jauh. Ia meraba dada, menemukan degup tak beraturan seperti drum pecah. Saringan kawat lolos dari jemari, membentur pinggir wajan. Minyak muntrat, mendesis di papan lantai. Bu Putri terkulai, bakwan separuh tergigit tergelincir bersama air mata yang belum sempat jatuh. Tubuhnya rebah di lantai warung. Pisang-pisang masih berloncatan di minyak mendidih, seolah menertawakan kesunyian baru. Teriakan Bu Putri, meledak. Mas Suryo, tukang tambal ban sebelah warung,
menerobos, mematikan kompor, mengevakuasi wajan. Beberapa tetangga menyingkirkan bangku plastik, membentuk ruang bagi ambulans yang bergegas dipanggil. Rina, anak tunggal yang bekerja sebagai kasir minimarket 2 gang dari situ, datang terengah. Jilbabnya miring, nametak masih tergantung. Ia mendapati ibunya diangkat ke atas tandu, tangan terbentang seperti ingin meraih wajan kesayangan. Di IGD RSUD Dr. Sutomo, monitor berdetak cepat. Dokter jaga, perempuan muda berwajah Jawa Manado, memberi penjelasan singkat. Serangan jantung masif, oklusi 100% arteri koroner kiri. Kolesterol menumpuk, transfer dari minyak jelantah mempersempit jalan darah selama bertahun-tahun. Rina mendengar seolah melalui dinding kaca. Yang ia tangkap hanya kata kritis dan dering telepon tak henti. Tak sampai pukul 8, garis di monitor menipis menjadi garis datar. Bau gorengan masih tertinggal di ujung jilbab Rina, berpadu garam air mata, kombinasi yang akan ia ingat sepanjang hidup. Mendung menggantung rendah keesokan pagi, saat iring-iringan kecil mengantar jenazah Bu Putri ke pemakaman Keputih. Doa tahlil mengalun, bertemu bunyi pisau memotong bawang di dapur musala. Para ibu menyiapkan gorengan untuk para pelayat. Setiap decit wajan menyesakkan dada Rina. Ia melipat tangan, menahan napas karena aroma minyak jelantah mengingatkan detak terakhir ibunya. Malam tahlilan, Rina menatap buku resep lusuh, lembar demi lembar bercak kuning kecoklatan. Ada catatan almarhumah tentang tepung lebih renyah dan minyak bisa dipakai 3 kali saja, tetapi kebutuhan kerap memaksa 4, bahkan 5. Di halaman belakang yang masih kosong, Rina menulis dengan spidol merah, kukus pisang, rebus singkong, panggang ubi warisan sehat Bu Putri. Tangannya gemetar, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan tekad. 3 hari pasca pemakaman, warung kayu itu dibuka kembali. Meja kayu dilap bersih, wajan dibiarkan tergantung, berkarat sebagai pengingat. Di atas meja, kukusan aluminium mengepulkan aromanya sendiri, pisang rebus tanpa gula, ubi cilembu panggang, singkong tabur kelapa parut. Spanduk kertas karton bertuliskan penganan sehat tanpa goreng tergantung miring, huruf-hurufnya dicat Rina semalam suntuk. Pelanggan pertama seorang kuli bangunan langganan. "Loh, kok nggak ada tahu goreng, Mbak?" tanyanya sambil mengusap keringat. Rina tersenyum, menawarkan pisang rebus hangat. Rasa kecewa singgah di wajah pria itu. Namun ia mencoba juga, dan sejenak tertegun manis alami pisang menempel di langit-langit mulut. "Lumayan, ya?" gumamnya. Rina mengembuskan napas lega. Sore itu, setengah dari pelanggan pulang tanpa membeli. Mereka merindukan kriuk, tapi beberapa ibu muda berhenti, penasaran, membeli ubi panggang untuk anak balita. Seorang lansia penderita diabetes bersyukur bisa ngemil tanpa takut gula darah. Di sudut meja, figura foto Bu Putri diambil pada Idul Fitri tahun lalu menyambut semua orang. Senyum tipisnya seolah berkata, "Hidupmu tak mubazir, nak kau sedang menggoreng impianmu dengan cara baru." Rina masih sering merindukan suara Ses yang merajut senja bersama ibunya. Namun setiap kali sedih, ia ingat detak monitor di IGD dan janji sunyi di pusara, bahwa dagangan warung Pucang Anom tak lagi menukar rupiah dengan risiko kematian. Dalam diam ia merapal doa, berharap aromanya kini mengabarkan harapan, bukan ancaman. Minyak jelantah memperbanyak trans fat, meningkatkan risiko serangan jantung. Batasi makanan digoreng 2 seminggu. Variasikan teknik kukus, rebus, panggang. Periksa profil lipid, kolesterol, dan trigliserida setiap 6 bulan bagi usia Rokuju. Makanan nomor 3, susu kental manis. Kala fajar baru menyingsing di Yogyakarta, embusan angin lembab menyapu lorong-lorong batu Pasar Patuk, membawa aroma jada bakar dan bunyi lonceng becak. Di teras rumah bercat biru muda di Kampung Mantri Jeron, Pak Joko 72 tahun, pensiunan guru SD, menyalakan radio tabung peninggalan 1980-N. Denting keroncong Bengawan Solo mengalun, bersatu dengan udara dingin dan bau kopi tubruk yang kental manis. Ia menakar 3 sendok penuh susu kental manis ke dalam cangkir tembikar, sendoknya cekung, buntutnya berkarat. Bubuk kopi hitam baru digiling dari kios langganan di Pasar Kelithikan. Ketika air mendidih dituang, buih coklat naik perlahan,
Lalu ia mengaduk berputar 4 kali berlawanan jarum jam, seperti kebiasaan lama yang konon mendatangkan rezeki. Hidup harus dinikmati, Yan, ujarnya sembari menghela napas panjang. Bu Yani, istrinya, berhenti menyapu halaman, menatap sendok bergelimang gula yang menetes deras bagai hujan tropis. Kali kesekian ia menahan diri, memilih sekadar menggumam di dalam hati, gula darahmu, Joe. Seusai menyesap kopi, Pak Joko meraih sepeda ontel federal hijau lumut hadiah murid angkatan 97 lalu mengayuh perlahan menuju pasar Prawiro Taman. Rantai yang sudah ewes berdecit, namun irama itu justru menenangkan, seolah lagu kenangan saat ia bersepeda keliling desa memeriksa pekerjaan rumah muridnya dulu. Ia singgah di kios Pak Yadi, pengrajin mainan kayu. Hari ini ia membeli warol berbentuk jangkrik dan gajah goyang untuk cicit pertamanya yang diperkirakan lahir bulan depan. Biar sejak orok sudah cinta alam, candanya. Kakek itu menawar dengan tawa keras, lalu membungkus mainan bersama harumnya serutan kayu jati. Beberapa minggu sebelumnya, dokter spesialis ginjal sudah memperingatkan, fungsi ginjal menurun drastis, HbA1c melonjak, kolesterol menggila. Kurangi gula, hindari kental manis, Pak, kata dokter sambil menepuk lembut punggung tangannya. Pak Joko mengangguk sopan, tapi di hatinya terlintas, sedikit manis agar hati bahagia tak apa. Sore itu, hujan bulan selo turun rintik. Pak Joko duduk di beranda, merakit jangkrik kayu menghaluskan sisi-sisi tajam dengan amplas halus. Radio menyiarkan berita lalu lintas. Aroma petricor bercampur wangi kopi kedua hari itu. 3 sendok lagi kental manis lenyap ke perutnya. Tiba-tiba lidahnya kering, haus merajalela, pandangan berganda. Mainan jatuh, tangan kiri gemetar. Ia mencoba bangkit, namun lutut lunglai. Dunia seperti terendam air kaca. Sekali teriakan memanggil Bu Yani, sebelum tubuhnya lunglai di karpet pandan. Ambulans meraung menerobos jalan sempit. Di ruang IGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, suara pompa infus dan detak monitor mengisi udara. Diagnosa dokter, gagal ginjal akut akibat diabetes tak terkontrol, disertai ketoasidosis. Selang dimasukkan ke nadi, unit hemodialisis berdenting. Bu Yani menggenggam tangan suami yang basah keringat dingin. Ia membisikkan ayat kursi, mencium punggung tangan yang dulu menulis ribuan coretan merah di buku rapor. Detak jantung di monitor kian melambat, ia seakan menunggu sesuatu. Di sisi lain rumah sakit, sepasang cucu Pak Joko menunggu di ruang bersalin. Pukul 21,47, tangis nyaring bayi perempuan melesat ke lorong-lorong neon. Ketika suster menyerahkan bayi mungil itu, dokter jaga datang menyampaikan kabar, innalillahi. Pak Joko wafat jam 21:40. Tangis pertama cicit bersahut tangisan Bu Yani. Kedua suara berpadu seperti duet yang tak pernah mereka inginkan. Harol jangkrik kayu tertinggal di kantong jaket Pak Joko, belum pernah digenggam tangan kecil yang menjadi alasan ia terus menambah sendok kental manis tiap pagi. Sepekan kemudian, upacara tahlilan diadakan di teras rumah yang sama. Foto Pak Joko berseragam PGRI tergantung di dinding, senyum tipis mengawetkan semangat belajar. Di bawahnya, meja panjang tanpa ketel kental manis. Rina cucu sulung menyusun termos kopi hitam tanpa gula, pisang rebus kapok kuning, singkong legit tabur kelapa parut. Para tetangga mengangkat alis. Biasanya kopi susu manis dan kue basah serba gula. Rina menempelkan kertas bertuliskan, kebahagiaan bukan alasan untuk abai kesehatan warisan Pak Joko. Bu Yani memandangi tamu datang dan pergi. Sesekali ia menyesap kopi pahit, rasa getir menyinggung kerongkongan, tapi juga menyalakan tekad. Dalam hati ia berikrar menjaga cicitnya dari manis berlebih. Ia teringat percakapan beberapa bulan lalu, saat Pak Joko bercerita tentang murid lamanya, Wati, yang kini menjadi dokter. Aku bangga, Yan, ilmu yang kutabur berbunga. Bu Yani mengusap sudut mata, bunga itu kini mengingatkan bahwa ilmu sehat tak cukup jika tak dipraktikkan sendiri. Keesokan hari, berbaur dengan embun, dering bel sepeda berhenti di pagar. Ternyata Pak Sutopo, tetangga sekaligus mantan murid Pak Joko. Ia menyerahkan sebuah buku catatan tebal. Saya menemukan ini di kantor sekolah lama. Coretan Pak Joko tentang tata cara membuat bahan ajar matematika. Bu Yani membuka halaman pertama, rumusan kebahagiaan, belajar tambah berbagi, gula berlebihan, tinta biru pudar, tapi pesan terasa baru.
Berbulan-bulan setelah kepergian Pak Joko, teras Mantri Jeron tetap ramai. Para tetangga belajar seduh kopi tanpa gula, menambahkan kayu manis atau susu rendah lemak. Ada yang membawa madu hutan, ada yang mencoba krimer nabati rendah kalori. Radio tua masih memutar keroncong, namun bunyi sendok menabrak dinding cangkir tak lagi disusul gemericik kental manis. Di sudut, cicit Pak Joko kini berusia 6 bulan menggenggam jangkrik kayu, menggoyang-goyang hingga bersuara krik-krik. Tiap denting rattle mengingatkan keluarga, manis kehidupan tidak selalu harus datang dari gula. Batasi gula tambahan 25 gram per hari. 1 sendok kental manis, 12 gram gula. Pantau gula darah dan fungsi ginjal setiap 3-6 bulan, terutama di atas 60 tahun. Ganti kental manis dengan susu rendah lemak, kayu manis, atau vanila alami untuk rasa manis yang lebih ramah tubuh. Makanan nomor 4, ikan asin. Pagi masih pucat ketika matahari mengintip dari balik Gunung Ciremai, menorehkan cahaya kemerahan di permukaan Laut Jawa. Di Kampung Kaliwedi, aroma garam dan angin lembab memenuhi udara. Busri 68 tahun, tubuh kurus dibungkus kebaya katun bunga-bunga membuka pintu rumah panggungnya yang menghadap pantai. Ia menggulung lengan hingga siku, meraih bakul berisi bandeng, tongkol, dan udang rebon yang semalam dibawa nelayan. Derak bambu beradu dengan langkahnya menuju halaman pasir. Dengan gerakan terlatih, ia menaburkan garam krosok ke setiap sisik, mengurut perlahan sampai kristal menempel seperti butiran embun. Di atas para bambu, ratusan ikan dijemur, mengilat terkena sinar. Sesekali ia berhenti, menutup mata. Bau asin itu menangkupnya seperti pelukan almarhum suami, Pak Karsa, yang wafat tertelan ombak 11 tahun lalu. Asin mengawetkan kenangan, bisiknya, mengenang hari ketika Pak Karsa pertama kali mengajarinya menakar garam dengan genggaman sebesar hati. Pukul 8, radio tua di ruang tamu memutar keroncong sapu tangan biru. Busri, masih berbalut apron berkerak garam, duduk di tikar pandan mempersiapkan nasi liwet beraroma serai. Di dapur, panci liwet mendesis. Ia menyendok kepala liwet bagian kerak paling gurih lalu menambahkannya dengan sepotong ikan asin bandeng yang baru keluar dari wajan. Garam berderik di gigi tiap ia mengunyah, namun lidahnya menolak rasa lain. Baginya, asin ialah bahasa cinta. Dewi, cucu sematawayang berusia 15 tahun, baru pulang sekolah bersepeda ketika melihat tangan nenek tremor halus saat mengaduk nasi. "Nek, istirahat dulu, Dewi bisa bantu," ujarnya. Busri hanya tertawa kecil, menepuk bahu gadis itu. "Nenek makan begini sejak kecil, Lai. Ora papa." Dokter puskesmas memang sudah memvonis hipertensi, tapi Busri menolak minum obat teratur. Katanya, terlalu banyak pantangan bikin hidup hambar. Siang merangkak panas. Laut berkilau, dan kilau serupa terlihat pada butir garam di jemari Busri saat ia menggenggam sendok nasi liwet. Tiba-tiba sendok itu terlepas klak, membentur lantai terakota. Kedua mata Busri melebar, lengan kirinya kebas, bibirnya tertarik miring. Dewi menjerit. Radio keroncong terhenti di nada sumbang disusul suara tubuh nenek ambruk menghantam lantai. Tetangga berdatangan. Ujang, pemuda tambal jaring, memanggul tubuh renta itu ke bak belakang pikap. Klakson bersahut-sahutan menembus hiruk-pikuk tempat pelelangan ikan. Di RSUD Arjawinangun, monitor menunjukkan tekanan darah 180/110 mmHg, angka tak lagi asing direkam medis Busri. Dokter UGD mata sembab kurang tidur menggeleng. Stroke hemoragik masif, pembuluh di otak pecah. Upaya operasi gagal. Saat jarum jam menunjuk 14,37, garis hijau di monitor lurus. Aroma garam masih menempel di sarung batik Busri, seolah laut ikut bertaksiah di ruangan itu. Pemakaman dilakukan senja itu di tepi pantai Kebon Kelan. Ombak memukul karang, menerbangkan butir garam ke udara. Dewi, berkebaya hitam, memeluk gentong abu garam terakhir yang sempat disentuh nenek, lalu menaburkannya ke laut. "Cukup segini asin hidup kami, Nek," bisiknya. Desa hening. Hanya camar bertengger di tiang kapal, menatap iring-iringan kecil yang perlahan bubar. Malam ketiga setelah kematian, Dewi berdiri mematung di depan kedai keluarga bertuliskan ikan asin Busri. Matanya menatap tumpukan karung garam setinggi dada. Ia mengingat saran bidan desa, kurangi garam, jaga tekanan darah.
Hatinya berkecamuk meninggalkan tradisi berarti menutup pintu mata pencaharian, namun gambaran wajah miring sang nenek menghantuinya. Dengan tarikan napas panjang, Dewi menurunkan papan nama, menggantinya dengan karton baru, pepes sehat laut tawar, rendah garam, kaya rempah. Perubahan tak mudah. Pagi berikutnya hanya 2 pelanggan mampir, menanyakan ikan asin favorit mereka. Dewi menawari pepes kembung kemangi yang dibungkus daun pisang, direndam air jeruk nipis agar gurih tanpa natrium berlebihan. Seorang bapak melirik ragu, tetapi setelah suapan pertama ia terdiam. Lada hitam, serai, dan daun kemangi menebar kehangatan tanpa membuat tenggorokan kering. Kabar mulut ke mulut mulai tersebar. Dewi bereksperimen, pindang tongkol keluak, abon cakalang cabai rawit, low salt, bahkan keripik rebon baik yang dipanggang, bukan digoreng. Ia membaca brosur puskesmas, belajar merendam ikan asin setengah jam lalu menyiram airnya sebelum bumbu meresap. Rempah menjelma sahabat baru, kunyit, ketumbar, lengkuas, semuanya menari di kuali tanah liat. Di tengah kesibukan, Dewi sesekali menyalakan radio tua nenek. Keroncong terdengar lagi, tapi kali ini bersanding dengan suara alu menumbuk bumbu, bukan denting garam di wajan. Setiap lagu selesai, ia teringat senyum nenek kala menonton kapal pulang, senyum yang kini ia warisi, meski asin air mata sempat menggenang. 6 bulan berlalu, di acara posyandu lansia desa, bidan memuji penurunan prevalensi hipertensi ringan. Karena ibu-ibu sekarang masak pepesnya pakai resep Dewi, katanya, wajah gadis itu merona. Ia melihat garam karung di gudang semakin jarang disentuh, hanya sesekali untuk pelanggan yang benar-benar tak bisa lepas. Tak apa, pikirnya, perubahan butuh transisi. Suatu sore, Dewi duduk di dipan bambu menghadap laut. Ia membawa toples kecil berisi garam laut murni. Perlahan ia menaburkannya ke udara. Butir bening memantul cahaya senja lalu hilang di angin. Selamat jalan, Nek. Asin kenangan takkan pudar, tapi asin darah tak boleh terulang, gumamnya. Ombak menjawab lembut, seolah nenek tersenyum dari kedalaman kenangan. Radio memutar lagu keroncong Lain Kar. Senja dan di beranda, keluarga itu menyantap pepes kembung hangat, nasi merah, serta lalapan timun. Rasa asin memang berkurang, tetapi lidah mereka kini akrab pada lapis-lapis rasa rempah, pedas, harum, segar. Mereka belajar bahwa hidup tak seharusnya diawetkan garam berlebih, cukup diawetkan oleh cinta dan ingatan. Konsumsi garam berlebih 6 gram hari signifikan meningkatkan risiko hipertensi dan stroke. Jika memakai ikan asin, Hendong Vinci, minus 30 menit, buang airnya, tambahkan jeruk nipis untuk rasa. Cek tekanan darah rutin di posyandu atau puskesmas, terutama bagi usia 60 tahun. Makanan kelima, kerupuk udang. Takbir menggema di langit Pekalongan, menyambut 1 Syawal dengan denting beduk dari surau kampung Kauman. Di rumah panggung kayu jati milik Mbah Lim 75 tahun, tubuh bongkok namun sorot mata tetap nakal aroma kerupuk udang yang baru diangkat dari minyak panas berbaur wangi bawang goreng, minyak jelantah, dan asap dupa pengusir nyamuk. Kerupuk-kerupuk itu dideret di tampah bambu. Warnanya jingga tembus cahaya, renyahnya bahkan terdengar sebelum digigit. Di meja tamu, berdiri kaleng kongguan tua cat merahnya terkelupas warisan almarhumah istrinya. Kaleng itu kini penuh kerupuk, bukan biskuit. Di sisinya teronggok kornet sapi kalengan setengah kosong, santo penambah selera kala Mbah Lim menonton sinetron Azali di TV tabung 21 inci. Inilah hiburan Mbah, katanya sambil menepuk perut, memandang cucu tertua, Anita, yang baru pulang dari Jakarta membawa gelar ahli gizi. Anita menahan napas. Ia baru membaca hasil lab, kolesterol total 280 mg DL, LDL tinggi, trigliserida menggila, tekanan darah merambat 160/95. Mbah, kurangi kerupuk dong, lemak jenuh dan garamnya tinggi banget. Kakek hanya tergelak, mengunyah lagi sengaja menambah kekerasan setiap gigitan. Loh, hidup itu pahit kalau tanpa kerupuk, jawabnya, bibirnya berkilat minyak. Malam merambat, dari dapur sempit ia menggoreng batch terakhir. Letupan minyak beradu gemuruh takbir. Sambil mengaduk, Mbah Lim teringat masa mudanya, betapa ia dan istrinya, Bu Ratri, dulu berkeliling kampung menjajakan kerupuk udang recehan untuk membiayai sekolah anak.
Sejak Bu Ratri wafat 5 tahun silam, kerupuk menjadi jembatan antara sunyi dan kenangan. Ia merasa setiap lelehan minyak adalah doa, tiap kerupuk mengembang adalah senyum almarhumah. Fajar lebaran meneteskan warna emas di atap genteng. Seisi rumah wangi opor ayam dan lontong. Tapi Mbah Lim sudah menyiapkan ritualnya, segelas teh manis dan 3 kerupuk sebelum berangkat salat ID di lapangan Jetayu. Ketika ia mengenakan sarung biru dan belangkon lurik, Anita menyelipkan pil statin ke sakunya. Tolong diminum habis salat, ya. Kakek mengangguk sekadar menghormati tanpa niat menelan. Usai khutbah, di pelataran masjid, ia membagikan angpau berisi pecahan Rp2.000 ke 15 cucu. Pipinya memerah bangga. Anita memperhatikan jari-jarinya, tampak agak kebiru-biran. Tanda sirkulasi tak sehat. Selfie dulu, Mbah, seru anak bungsu. Mereka berdiri berjejal di ruang tamu, lampu gantung kristal mengayun pelan. Saat kamera berbunyi klik, Mbah Lim merasa nyeri mendadak, tajam, menusuk tengah dada hingga rahang. Tangan kanan menggenggam belangkon, tangan kiri mulai kebas. Senyumnya beku. Sekejap kemudian ia limbung. Foto terakhir menangkap tubuh tua itu ambruk, kerupuk berhamburan dari kaleng seakan hujan kenvari tragis. Kepanikan merebak. Takbir yang kemarin riang berubah menjadi takbir permohonan. Ambulans datang, namun perjalanan 5 menit terasa 1000 detik. Di IGD, monitor membip cemas. Dokter jaga, meraba nadi lemah, berbisik mi anterior masif arteri koronaria tersumbat penuh. Upaya defibrilasi 3 kali gagal. Pada jam 9:26, garis monitor melurus, menutup lembar hidup yang diwarnai tepung tapioka dan minyak sawit. Prosesi pemakaman siang itu sederhana tapi syarat air mata. Hujan gerimis seolah turut berkabung, mengubah tanah liat menjadi lumpur licin. Cucu-cucu berjajar memegang payung warna-warni, bagai kelopak bunga di atas gundukan merah. Anita, bersal hitam, menatap nisan bertuliskan Lim Kertopawiro pedagang kerupuk, pecinta cucu. Penyesalan menghimpit dadanya, mengapa nasihatku tak sempat merobohkan tembok kebiasaan. Keesokan harinya, ia mengosongkan dapur keluarga. Wajan besi besar digantung bukan untuk dipakai, melainkan diabadikan di dinding seperti foto. Anita mulai bereksperimen, tepung singkong organik, udang rebon kering dicuci garam, daun bawang iris tipis, cabai bubuk, sedikit minyak zaitun. Adonan digiling tipis, dijemur 2 hari di terik pantura, lalu dipanggang dalam oven suhu rendah sampai mengembang. Tidak setetes pun minyak goreng. Hasilnya still renyah, tapi ringan dan tak berminyak. Ia menamai produk itu Kerli Sehat, Kerupuk Lim Sehat. 6 bulan berlalu, Balai Kota Pekalongan menggelar pameran UMKM Batik dan Kuliner 4.0. Booth nomor 17 memajang banner foto Mbah Lim mengenakan belangkon, tersenyum menampakkan gigi emas. Di depan banner, toples-toples bening penuh kerupuk panggang warna sedikit pucat tanpa kilau lemak. Pengunjung penasaran, kok kerupuknya nggak digoreng? Tanya seorang ibu. Anita menjelaskan singkat sambil membagikan sampel, lemak jenuh turun 70%, sodium kami batasi, rasanya tetap ngekriuk. Ini tribute untuk kakek saya. Beliau wafat karena arteriosklerosis. Banyak yang terdiam setelah kunyahan pertama, merasakan renyah berbeda kerupuk yang tak meninggalkan lapisan minyak di langit-langit mulut. Seorang dokter puskesmas yang lewat membeli 2 bungkus. Ia berencana memasukkan Kerli Sehat ke paket screening kolesterol tahunan desanya. Seorang remaja kreator konten merekam video pendek, kerupuk generasi baru, nomor deep fry. Video itu viral kecil besoknya. Anita menahan senyum. Ia merasa seolah menuntaskan janji pada Mbah dan merajut harapan bagi lidah Indonesia yang fanatik gorengan. Malamnya, Anita pulang ke rumah panggung, membuka jendela. Angin laut membawa gema azan Isya. Entah kenapa, samar-samar ia mencium wangi kerupuk udang goreng. Ia teringat tawa Mbah Lim, ingatan yang kini tak lagi menyesakan. Di tangan, sepotong Kerli Sehat bertekstur ringan. Ia menggigit kriuk, rasa gurih daun bawang dan udang menari tanpa meninggalkan beku minyak. Anita berbisik, cinta butuh disiplin. Mbah, semoga engkau bangga. Di ruang tamu, kaleng kongguan tua masih terletak di rak, kali ini berisi Kerli Sehat sachet kecil. Cucu-cucu lain datang, ngemil sambil menonton sinetron baru. Mereka tertawa, sama riuhnya dengan malam takbiran dulu, namun tanpa kecemasan minyak mendidih. Dan di dinding, wajan peninggalan Mbah berkilau dibasuh cahaya lampu,
menjadi monumen kecil tentang pelajaran besar, nikmat boleh dikenal, tapi batasi sebelum ia menuntut harga paling mahal. Kerupuk udang goreng, tambah kornet, tinggi lemak jenuh, dan natrium menaikkan LDL. Memicu hipertensi dan henti jantung. Pilih camilan panggang rendah garam. Imbangi buah segar dan air putih. Periksa kolesterol dan tekanan darah minimal setahun sekali. Sertai pola makan sehat dengan aktivitas fisik ringan, jalan pagi 30 menit untuk menjaga elastisitas arteri dan menurunkan risiko penyakit jantung. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa cinta pada keluarga juga berarti menjaga kesehatan mereka. Mari pilih camilan yang lebih ramah jantung, rutin bergerak, dan saling mengingatkan untuk periksa kolesterol serta tekanan darah. Kepada para lansia dimanapun berada, kami kirimkan doa tulus, sehat selalu, panjang umur, dan tetap bahagia bersama orang-orang tercinta. Like, subscribe dan tekan lonceng belnya untuk menonton video terbaru dari kita. Terima kasih.